Yang pertama adalah latar belakang. Ketika latar belakangnya untuk pertama kali bimbingan ada revisi banyak, 2 kali bimbingan revisinya sedikit, 3 kali bimbingan sudah tidak ada revisi, perlu teman-teman mengapresiasi diri teman-teman semua. Kalau aku biasanya bentuk apresiasi itu adalah welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku melanjutkan video kali ini, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, dan komen dahulu ya, agar channel YouTube aku dapat berkembang. Dan aku mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman semua. Kali ini saya akan meng-share mengenai tips, strategi, dan motivasi bagaimana agar lulus cepat bagi para pejuang skripsi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Perkenalkan diri aku terlebih dahulu. Aku merupakan alumni dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang angkatan 2016. Aku merupakan mahasiswa yang menyelesaikan studi 3,5 tahun atau 7 semester, yaitu setelah PPL dan KKN. Di sini aku akan berbagi tips, strategi, dan motivasi bagaimana agar lulus cepat bagi para pejuang skripsi. Yang pertama, mengingat semakin lama kita lulus, maka akan semakin banyak biaya yang akan kita keluarkan. Biaya di sini sangatlah banyak sekali, ada biaya kos, ada biaya makan, ada biaya transportasi, ada biaya UKT, dan masih banyak sekali biaya-biaya lainnya yang perlu kita penuhi ketika kita lulusnya semakin lama. Kedua, pahami alur setiap jurusan dan kebijakannya. Di sini alur dan kebijakan setiap jurusan itu kan berbeda-beda. Kita tidak boleh menyamakan antara jurusan satu dengan jurusan yang lainnya. Contoh saja di jurusan aku, sebelum sidang itu harus mempunyai nilai TOEFL 425. Nah, sebelum memperoleh nilai TOEFL 425, teman-teman dari jurusan aku belum boleh melakukan sidang skripsi. Nah, jadi di sini setiap kadang teman-teman dari jurusan aku itu menyepelekan hal ini, padahal ini sangat-sangat penting. Dan kebanyakan dari jurusan aku biasanya itu setelah skripsi setelah proposalnya itu dinyatakan di ACC oleh dosen, baru teman-teman dari jurusan aku itu baru melakukan tes TOEFL. Padahal itu salah. Seharusnya teman-teman itu bagi yang persyaratan, salah satu persyaratan untuk sidang skripsi itu nilai TOEFL, janganlah menunggu proposalnya itu di ACC dulu baru mengikuti tes TOEFL, tapi boleh dilakukan di awal. Kemudian nantinya ketika teman-teman sudah lolos tes TOEFL ini, teman-teman bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Karena ada kasus teman aku itu semua udah di ACC, tapi nilai TOEFL-nya itu masih di bawah 425, sehingga harus mengulang selama 4 kali, dan itu prosesnya sangat panjang, nggak langsung setiap hari ada, tapi kita juga harus menunggu jadwalnya. Itu penting sekali. Jadi teman-teman semua, bagi pejuang skripsi, cari tahu bisa saja dengan kakak tingkat, bisa dengan teman yang sudah menyelesaikan skripsi, itu sangat diperlukan agar teman-teman tidak tersesat. Yang ketiga adalah konsisten. Bagi teman-teman para pejuang skripsi, konsistenlah. Ketika kalian lelah, ketika kalian capek, ketika kalian malas banget mengerjakan skripsi, kalian boleh kok berjalan pelan-pelan, tetapi ingat, jangan berhenti. Karena ketika teman-teman berhenti, sama saja teman-teman itu menunda kelulusan teman-teman semua. 4. Setelah selesai bimbingan, apa yang perlu direvisi langsung kita kerjakan. Dalam artian, dikerjakan itu bukan langsung kita pulang langsung mengerjakan, tidak, tetapi mungkin dengan jeda yang tidak terlalu lama. Misal saja kita bimbingannya pagi,
bolehlah kita mengerjakannya malamnya, sorenya, atau paginya, tetapi dengan jeda yang tidak terlalu lama. Tetapi untuk aku sendiri biasanya setelah selesai bimbingan aku langsung mengerjakan, tetapi setiap orang kan berbeda-beda, caranya berbeda-beda. Tetapi kalau aku sendiri setelah selesai bimbingan, saya biasanya langsung ke perpustakaan mencari buku referensi yang diperlukan untuk merevisi apa yang dosen minta, seperti itu. Jadi caranya setiap orang itu berbeda-beda, tapi cara aku seperti itu. Oh ya teman-teman, jangan lupa ketika teman-teman bimbingan jangan lupa untuk direkam, karena kadang ketika kita hanya menulis saja kita lupa nantinya. Aku itu dulu pertama kali bimbingan itu dengan modal aku catat aja apa yang dosen bicarakan, aku catat, lama-kelamaan aku lupa, dan akhirnya bimbingan kedua aku menggunakan rekaman, direkam. Bimbingannya aku sama dosen aku direkam. Jadi ketika bimbingan jangan lupa untuk direkam. Nah, jangan biarkan waktu kamu terbuang sia-sia. Maksudnya di sini keseharian kamu jangan hanya main HP, tiduran, rebahan, jalan-jalan, pokoknya jadi tujuan utama kamu sekarang kan lulus menjadi sarjana gitu ya. Nah, itu keseharian kamu itu mencerminkan keinginan kamu. Misal saja kamu sekarang sedang mengerjakan skripsi, ya sudah, keseharian kamu itu yang mengerjakan skripsi, main HP, jalan-jalan itu hanya selingan. Jika teman-teman semua lagi jenuh, lagi bosan dengan skripsi, teman-teman boleh main HP, teman-teman boleh jalan-jalan, teman-teman boleh nongkrong ketika teman-teman jenuh waktu mengerjakan skripsi. Jadi jangan jadikan skripsi itu selingan, oh itu akan lama sekali lulusnya. Jadi keseharian teman-teman itu mengerjakan skripsi, main HP, jalan-jalan, nongkrong itu hanya selingan ketika teman-teman bosan. Itu. Keenam, hubungan baik dengan dosen pembimbing. Hubungan dengan baik dengan dosen pembimbing itu sangatlah penting karena akan mempercepat kelulusan teman-teman semua. Biasanya yang aku lakukan itu ketika selesai bimbingan, aku ngobrol banyak dengan dosen pembimbing, tapi yang diobrolkan itu bukan seputar skripsi, tapi mungkin pengalaman-pengalaman di luar sana tentang etos kerja dan lain sebagainya. Biasanya bercerita kayak gitu. Biasanya dosen aku biasanya cerita tentang keluarganya, dan mungkin aku juga bisa cerita tentang keluarga saya. Jadi ada chemistry-nya antara mahasiswa pembimbing dengan dosen pembimbing, seperti itu. Yang ketujuh, memanfaatkan peluang. Jadi gini contohnya, di jurusan aku semester 8 itu ada mata kuliah, tetapi ketika mata kuliah itu masih ada, otomatis kan tidak bisa lulus cepat. Maka mata kuliah di semester 8 itu diambil di semester bawahnya, bisa semester 2, bisa semester 3, 4, 5 gitu. Nah, itu salah satu. Kemudian ini yang juga tidak kalah pentingnya. Pada waktu itu di jurusan aku, sempro itu merupakan mata kuliah di semester 6. Seminar proposal itu menjadi mata kuliah di semester 6. Dan pada waktu itu juga di semester 6 itu ada pemplottingan dosen pembimbing skripsi. Jadi jadi peluang di sini maksudnya kan proposal sempro, seminar proposal itu kan dijadikan mata kuliah. Jadi antara materi, antara tema sempro itu dengan dosen pembimbing itu disinkronkan. Jadi teman-teman tidak kerja dua kali, sudah dikerjakan waktu di semester 6 mata kuliah itu, tapi juga merupakan kalau menjadi skripsi teman-teman. Jadi ini merupakan salah satu contoh peluang di jurusan aku. Jadi untuk teman-teman lainnya bisa mengambil peluang-peluang dan peluang apa yang kiranya akan membantu teman-teman bisa mempercepat kelulusan teman-teman semua. Kedelapan, itu adalah reward untuk diri sendiri ketika menyelesaikan sebuah persoalan. Maksudnya di sini begini, pada waktu mengerjakan skripsi, teman-teman kan mengerjakan bab 1 terlebih dahulu. Yang pertama adalah latar belakang. Ketika latar belakangnya untuk pertama kali bimbingan ada revisi banyak, 2 kali bimbingan revisinya sedikit, 3 kali bimbingan sudah tidak ada revisi, perlu teman-teman mengapresiasi diri teman-teman semua. Kalau aku biasanya bentuk apresiasi itu adalah membeli makanan yang aku suka. Misal aku suka bakso, aku suka seblak, ya aku membeli itu yang jarang aku beli
sebagai bentuk reward terhadap diri aku sendiri. Terima kasih teman-teman sudah menonton video aku kali ini. Semoga mempercepat kelulusan teman-teman semua, dan semangat bagi pejuang skripsi yang sedang bimbingan online. Tetaplah rutin melakukan bimbingan online dan hubungan baiklah dengan dosen pembimbing. Insya Allah akan mempercepat kelulusan teman-teman semua. See you. Terima Hold me close till I get up. Time is barely on our side.